Ada hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah hukuman ketika di dunia. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Dan ayat ini sejalan dengan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah bersabda, ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin. Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin, sehingga dia menjadi orang yang serba membutuhkan di akhir kehidupannya. Karena itulah riba memberikan jaminan tidak sejahtera ketika usia senja. Hukuman yang kedua yaitu hukuman di alam kubur. Pemakan riba mendapatkan ancaman hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi SAW pernah menceritakan mimpinya. Beliau bersabda, kami mendatangi sebuah sungai, yang sungai itu airnya darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan satu lagi berenang di tengah sungai. Setiap kali yang berenang di tengah sungai ini mau menepi, maka dia dilempari batu oleh orang yang berada di tepi sungai. Dilempari bukan ke arah badannya, tapi ke arah mulutnya. Lalu batu itu masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia balik lagi ke tengah. Dan begitu seterusnya sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapakah ini? Maka malaikat menjawab, orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. Selanjutnya adalah hukuman di fase kebangkitan. Pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Ibnu Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Allah berfirman, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli seperti riba. Kemudian selanjutnya, hukuman ketika di mahsyar. Inilah hukuman yang sangat menakutkan. Ada orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini dan beliau mengatakan, kelak di hari kiamat orang yang makan riba akan diperintahkan untuknya, ambil senjatamu untuk perang. Masya Allah. Di saat semua hamba sangat membutuhkan ampunan dari Allah, namun ada hamba yang mendapatkan ancaman perang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kelima, hukuman setelah hisab. Hukuman setelah hisab bagi pemakan riba adalah ancaman neraka. Mereka terancam neraka karena mereka pelaku dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Tapi siapa yang kembali melakukan transaksi riba, itulah penduduk neraka dan mereka akan mendapatkan hukuman kekal di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua bahaya riba.